Kalau buka bukunya Syekh Abdul Somad Al-Filmbani, Syiarus Salikin, itu ada 7 menu zikir. Dan zikir level 1-nya, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Apa faedah zikir Ya Hayyu, Ya Qayyum? Hatinya keras nggak terasa? Sulitkah tersentuh menyebut nama Allah? Ya, kalau ada yang begitu, segarkan kembali dengan baca Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dahulu ada seorang syekh namanya Al-Kattani. Dia mengadukan kepada dirinya, Ya Allah, kenapa hatiku keras? Di dalam dia berdoa, dia tertidur. Di dalam tidurnya, Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, Ya Sayyidi, Ya Habibi, Ya Nabi Allah. Itulah yang diabadikan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ada di ratib, benar. Itu menghadirkan ruhaniah beliau. Ya. Lalu mengatakan, Ya Sayyidi, qalbuku keras. Aku mengeluhkan, wahai Rasulullah. Qalbuku sulit tersentuh nama Allah. Sulit tersempuh zikrullah. Lalu baginda Rasulullah SAW mengajarkan, mentalkinkan, mengijangka masih, Kiai. Masih. Di Banjar masih. Saya ke Kalimantan Timur masih. Di Makassar masih. Orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang-orang Bone masih. Dan ketika kami sholat di masjid, beberapa habaib kita pun ternyata masih mengamalkan Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Kapan dibacanya? 40 kali antara azan. Dan ternyata rahasianya bukan di situ. Rahasianya di hadis Nabi. Siapa yang bangun, hadis Imam Numajah, ya? Man sallal qada, yang bangun 40 kali pagi, salat subuh berjamaah di masjid, Allah akan terbitkan nur kolbunya. Diisilah daripada bengong. Apalagi sekarang, zaman now, orang sebelum takbir main handphone, buka Assalamualaikum, main handphone. Tapi kalau main tasbih, bid'ah, Kiai. Tasbih itu bid'ah itu. Kalau buka handphone, nggak bid'ah. Ya, begitu. Jahil. Orang-orang hari ini begitu. Gak boleh pakai tasbih. Mirip dengan Yahudi. Yang sudah pergi ke Israel, adakah Yahudi pakai tasbih? Saya nggak lihat. Mungkin Yahudi Palembang kali ya. Ternyata ada namanya fobia Yahudi. Nggak senang Yahudi. Seperti orang dulu nggak senang Cina. Lah orang Palembang diadu sama Cina, pempek aja dari Cina. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mata-matanya sipit-sipit semua nih. Jangan antum keturunan ini. Keturunan Cheng Ho ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Lalu beliau mengatakan, Ya Qahhar. Ya Qahhar berarti diloncat. Nah, ini hebatnya Syekh Saman. Aslinya di menu zikir Samaniyah Khalwatiyah. Itu orang Ya Qayyum, ujungnya baru Ya Qahhar yang ke-7. Tingkatan ke-7, menu terakhir, penutup baru Ya Qahhar. Tapi oleh beliau, setelah Ya Hayyu Ya Qayyum, langsung diringkas Ya Qahhar. Jadi orang kalau asli Nur Muhammad terbit di kolbunya, baca Ya Hayyu Qayyum, dia bisa ketarik. Baca Qahhar, dia bisa fana. Ini tahadus bin ni'mah, bukan ingin melebihkan. Awal saya ditalkin Thariqat Samaniyah. Belum balik. Umur sekitar 11 tahun. Itu selama lebih dari setahun, setiap kali zikir la ilaha illallah, aghlabiyan.
Saya mengalami apa yang disebut orang fana itu. Biiznillah. Jadi kalau orang bilang, baca la ilaha terus hilang. Benar. Kayaknya dunia hilang. Nggak ada lagi. Kita pingsan. Itu awal-awal zikir, pingsan. Lama-lama tetap duduk, tapi sudah tidak tahu diri lagi. Yang tahu hanya Allah, Allah, Allah. Beliau ahli zikir mengalami itu semua. Mengalami itu semua. Syekh Abdul Samad Al-Falempani yang awal ditalqin oleh Syekh Muhammad Abdul Samad mengalami hal itu. Karena itu thariqah jazbah. Jazbah ini kalau dizikirkan diketarik. Nah, hebatnya kalau rotibnya dilakukan, jazbahnya hanyut dalam dengungan suara. Kalau enggak, pasti pada teriak-teriak. Ya. Saya sudah ketemu banyak orang-orang ahli zikir, saman, qadiriyah, dan lain-lain, yang tidak menyenandungkan sholawat dan tahlil, pasti mereka semuanya sering teriak-teriak. Allah, Allah, di sini jalannya. Kenapa? Karena energi jazbahnya dialirkan lewat sholawat yang didendangkan. Itulah sir baca tawassul berirama. Nah, maka kami kalau ada murid mau talqin, itu disuruh dulu buka kolbumu dengan izin Allah. Baca ya Hayyu Qayyum 40 hari. Kadang-kadang 7 hari sudah kita panggil. Kadang-kadang baru ketemu, sudah langsung ditalqin. Tergantung rezeki dia. Dan itu luar biasa. Orang yang zikir ya Hayyu Qayyum, ditalqin zikir nama Allah. Coba baca nama Allah. Allah. Ditalqin nama Allah. Dia akan merasakan indahnya memandang dirinya. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bab ini saya nggak boleh cerita lebih. Nanti datangin aja mursyid-mursyidnya. Ya, nanti insya Allah dapat rahasianya. Ya Qahar, Ya Ali, Ya Azim, Ya Jabbar. Ini juga sama, ini bagian dari asrar. Ya Rabbi wahfazna ilal mamat min fidatiz zamani wal afat. Wahai Tuhan, jagalah kami sampai mati dari kekacauan zaman dan afat, masa dan semua keburukan-keburukan. Ini tawassul Syekh Saman yang dibaca beliau. Lalu kalimat berikut ini siapa yang membacanya, rajin membacanya, insya Allah diberikan husnul khatimah. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinani. Kami baca ini kalau lagi tawajuh dan itu didendangkan. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani وخصنا بالفوز في الجنان. Dulu kami dendangkan itu. Setelah baca silsilah sanad sampai kepada baginda Rasulullah, kami berdoa, angkat tangan. Disitulah banyak murid tidak dapat rahasia saat latihan, dapatnya saat doa. Maka doa, mukhul ibadah, aslul awrad. Pokoknya wirid ada di doa. Jangan main-main sama doa. Kadang-kadang murid bernafsu pengen dapat zikir, dapat talqin. Padahal kalau guru bilang kamu doa dulu, kamu zikir dulu. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits, isinya doa. Murid disuruh doa karena asal futuh. Qalbu dibukakan Allah ketika sang murid mau berdoa. Maka kenapa ini kepada para murid thariqah, siapapun mursyidnya. Dan kepada mursyid yang sudah bingung kenapa murid saya tidak terbuka juga hatinya. Lazim ad-du'a wa tawassul bin nabi wa rijalillah al-awliya. Maka istiqomahkan kepada murid. Apa?
doa dengan tawassul kepada Nabi dan aulia. Fi waqtin qarib sayaftah. Nggak lama pasti dibuka. Jaminannya apa? Kita minta dengan nama Allah kok. Ud'uni astajib lakum. Serulah aku itu siapa? Kalau saya manggil Kiai Hendra Zainuddin dengan dia noleh nggak? Nggak noleh. Tapi kalau Pak Kiai Hendra, pasti noleh. Benar Pak? Kalau saya manggil beliau, nama kecilnya apa Pak Kiai? Hendra, bukan Bang Jai. Hendra, pasti noleh. Wah, ini teman baik gue nih kayaknya. Itu salah satu nur yang Allah imitasikan dalam diri kita. Apa arti imitasi? Allah tirukan. Makanya manusia, karena ada sisi egonya, makanya semua kita ini punya potensi sombong. Wa ingkana kiayan. Kita ini punya potensi belagu, sombong, walaupun kiai. Benar nggak Habib? Sahih. Kalau nggak percaya tanya beliau aja. Semua kita sekelas Imam Ghazali pernah sombong dan bertahun-tahun. Ma'al ilmi, padahal dia berilmu. Kok bisa begitu? Nah, itulah hebatnya. Kalau orangnya kiai, setannya jenderal bintang 3. Jenderal bintang 3 Pak. Maka sang kiai harus berlatih lagi dengan mursyid jenderal bintang 4. Supaya bisa ngelawan ini. Kalau nggak lewat pasti. Itulah hebatnya tawassul. Tawassul itu numpang dengan Rasulullah, bukan nyembah Rasul. Yang dituduhkan orang-orang, oh sufi-sufi ini agama penyembah orang mati. Benar nggak? Masih hidup tuh orangnya sekarang di Saudi. Ya. Saleh Fauzan. Ya. Apa kata dia? Sufi ubadul kubur. Para sufi itu, beliau tahu nih, Syekh Saleh Fauzan itu beliau ngerti karena lama di Saudi. Benar Habib. Apa kata Syekh Saleh Fauzan? Ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia dengan kalam ini. Sufi itu ubadul kubur, penyembah kubur. Saya mau tanya, yang hadir siang ini, pagi ini, nyembah kubur nggak? Nyembah Abah Zain nggak? Kita bukan menyembah, kita mahabbah. Kan? Mahabbah. Karena kolbunya mafi hub. Nggak ada hub di kolbunya. Yang ada itu, Allah itu tukang ancam. Jadi mereka itu mengenal Allah Babul Jalal. Sedangkan Abah Zain mengajarkan kita Babul Jamal. Babul Jalal itu Allah tuh ngancam. Kamu gak sholat, neraka lo. Ada yang begitu gak ngajar anaknya? Kayaknya semuanya begitu nih. Wajah-wajah tukang ancam semua ini. Kalau anak gak sholat, biasanya babehnya gak sholat depan anaknya. Ternyata untuk anak nggak perlu pakai teori macam-macam, sholat depan dia pasti dia ngikut. Di waktu dia kecil, kalau udah gede malu dia. Gengsi ikut abah, BH-nya nggak bener. Abahnya antum bukan Abah Zain. Ya. Di sini kemudian beliau berdoa, waqtim lana, inilah doa husnul khatimah. Yang menjadi penutup kajian kita. Ya Allah, tutuplah hidup kami bil imani, dengan iman. Karena banyak orang sakratul maut, sebelum sakratul maut dikasih sakit, di saat sakit datang ke dukun. Ada yang nggak datang ke dukun, datangnya ke dukun barat, dokter. Dan produk barat tuh. Tapi menyekutukan Allah dengan obat itu sama. Terornya sama dengan orang datang ke dukun. Ini tapi karena orang kita sudah dijajah oleh londo sudah lama, datang ke dokter baik, datang ke guru minta doa, itu syirik.
Ya, benar gak? Orang Palembang alhamdulillah aman ya. Gak yakin juga. Sakit, parah. Orang kalau sakit, imannya itu, ada istilah orang pasar, daya tawar. Tahu daya tawar? Daya tawar imannya rendah. Kalau orang sakit, sama orang kelilit utang. Jadi kalau dua masalah ini terjadi, temannya ngomong, kamu ini susah amat. Kita datang tuh ke si Anu, si Fulan. Nanti beres urusanmu. Datang sono ternyata bukan kiai, tapi kiki. Kalau ini terjadi berkali-kali kelilit utang, nanti besok sakit. Datang lagi ke dukun, datang lagi. Begitu terus. Lama-lama sakaratul maut, dia mabuk sakit, mabuk mati. Imannya sudah nggak ada. Maka lazimkan baca ini. Waqtim lana ya Rabbi bil imani. Terus apa kata beliau? Wa khussana bil fawzi fil jinari. Ya Allah, meskipun kami tidak layak, tolong istimewakan kami khussana bil fauzi, dengan kemenangan. Kemenangan apa? Jinani, masuk surga. Ini ciri-ciri orang menang. Kita pengen masuk surga bukan karena surganya, tapi karena di surga ada baginda Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW di surga, kita nggak perlu masuk surga. Karena surga itu Rasulullah SAW. Jika taman surga itu taman orang yang mengikuti zikir-zikir baginda Rasulullah SAW, maka sebenarnya hakikat surga itu beliau. Maka disebutkan nikmat tertinggi di surga memandang Allah. Bukan menikahi 72 bidadari. Itu norak itu. Apalagi ngebom cuma karena pengen nikahin 72 bidadari. Itu namanya surga syahwat. Kalau 72 di dunia aja. Bulan ini di sini, bulan depan gitu. Ya. Perlu tiap hari beda-beda. 3 bulan selesai itu. Kalau cuma pengen dapat 72 bidadari. Itu surga syahwat. Surga nutfah. Ternyata ada surga yang lebih tinggi. Surga ru'yat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah bahagia, puas. Beda surur dengan nadrah. Nadrah itu ada nur Muhammad di wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Dia menatap kepada wajah Rabbnya. Orang-orang beriman paling tinggi, mukmin. Mukmin paling tingginya melihat Allah cuma 2 kali sehari surga. Seharinya surga, 1000 tahun di dunia. Maka pagi melihat Allah, tunggu 500 tahun lagi, baru ketemu Allah lagi. Pernah jatuh cinta seseorang, ketemu mata, rindu. Ketemu mata, terus nggak ketemu. Cari-cari. Sampai ada kitab Laila Majnun. Cukup melihat gang Laila berjalan. Rindu terobati. Cukup mendengar suara Laila. Rindu pun terobati. Cukup menghirup harumnya parfum Laila. Rindu terbang entah jauh kemana. Itu yang nulis ternyata imam, ada 2 versi. Kalau versi Sufi, Abdurrahman Al-Jami. Beliau katakan, siapakah Majnun? Al-Majnun As-Salik ilallah. Wa man huwa Laila? Laila ya akhi. Subhanalladzi asra bi'abdihi
Laila. Laila itu diambil oleh Imam Al-Jami, dijadikan nama seorang perempuan. Tapi itu bukanlah perempuan. Itu salah satu simbol. Gelap itu tidak terlihat. Allah itu laisa kamitslihi syai', la tudrikuhul absar. Enggak dapat dicapai mata fisik. Tapi para pecinta gelap pun dia tahu mana kekasihnya, mana yang bukan kekasihnya. Maka orang-orang yang rindu kepada kekasihnya, sehari gak ketemu gelisah. Sampai jadi lagu-lagu. Zaman-zaman orang-orang masih senang sama Bang Haji Roma tuh, saya udah gak tahu tuh ya. Ya beliau-beliau inilah. Beliau-beliau ini walaupun kiai, kelemahannya adalah dangdut Bang Haji Roma. Ya. Saya yakin, ya. Puterin aja, langsung ikut. Kayak orang baca hafalan. Ya. Kayak kita baca kulhu, otomatis lidahnya ikut. Ya. Nyambung langsung, koneksi. Ketika seseorang rindu, gelisah kalau gak ketemu. Yang dulu pernah curi-curi, waktu sekolah, ngeliatin orang yang sebelah kelas. Cuma pengen lihat wajah dia yang senyum. Benar gak? Bahagia itu bukan hanya melihat, tapi ketika melihat dan matanya bertemu. Ya Rasulullah, jud bin nazarah ilayya. Wahai baginda, jud. Mohon bermurah hati, wahai baginda. Tolong tataplah kami yang hina. Itulah makomnya ahli surga nanti. Ketika mereka mengatakan jud itu 500 tahun lamanya. 500 tahun mengatakan ya Allah bermurah hatilah. Wahai baginda Rasulullah bermurah hatilah, tataplah kami. Maka saya sudah ketemu ratusan orang bermimpi Rasulullah SAW. Dan hampir semuanya menangis mengatakan, Buya, Ustaz, kenapa Rasulullah tidak pandang saya? Nangis. Itulah rahasianya kenapa muncul syair itu. Jud bin nazar ilayya. Tolong bermurah hati wahai baginda. Tataplah kami hamba Allah yang hina. Orang-orang di surga menatap Allah sesaat. Lalu Allah tutup lagi hijabnya. Dan hijabnya 70.000 kali 70.000. Nur ala nur. Ditunggu bagaimana cara ngobatinnya. Disinilah muncul nikmat surga. Ada yang nikah lagi. Makanya nanti di surga tuh kerjaan orang kawin mulu. Malam pertama mulu. Supaya apa? Supaya dia tidak terlalu galau memikirkan bagaimana bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mumpung ibu-ibu masih bisa cemburu sekarang, nanti nggak boleh cemburu. Ya, nanti dicabut rasa cemburunya. Karena semua orang hanya cemburu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ada kelompok kedua. Mencari baginda Rasulullah SAW. Ada yang gak ketemu baginda Rasulullah SAW. Mencari orang yang terhubung kepada baginda. Baik nasabnya ataupun sanadnya. Jadi kayak Habib Umar nih nanti di sana. Beliau ini sibuk nih, banyak tamu nanti di surga insya Allah. Apa kata mereka? Ya Habibana, tolong hantarkan kami kepada kakek engkau. Tolong dengan nama engkau ya Habibana, antarkan kami. Ini mursyid-mursyid juga sama. Wahai tuanku mursyid, tolong bimbing kami. Pertemukan kami dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman, Syekh Naqsyabandi, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Supaya kami nanti satu rombongan ketemu Rasulullah SAW.